Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H atau kelompok 07 dengan anggota kelompok Bonatoras Boas, Fardian Antariksa, Mutia Oktaviani, Farafanya, dan saya Irna Dwi Putri. Saya akan menjelaskan tentang media sosial sebagai sarang prostitusi online. Prostitusi online merupakan salah satu usaha yang berkembang akibat kemajuan dan kecanggihan teknologis yang mengalami perkembangan yang pesat hingga sekarang ini. Fenomena prostitusi online merupakan inovasi baru bagi para pelaku jasa prostitusi. Media yang digunakan dalam prostitusi online pun beragam, bisa lewat aplikasi micet, jejaring sosial, forum internet, situs web, dan lain-lain. Hingga cara pemanfaatan media online yang dilakukan oleh para PSK untuk menarik pelanggannya yang lebih praktis dan lebih mudah dalam menggunakan media. Media sosial sebagai sarang prostitusi online. Mosi debat ini membahas tentang peran media sosial sebagai sarang prostitusi online. Prostitusi online merujuk pada praktik prostitusi yang terjadi melalui platform online di mana orang dapat mencari layanan seksual melalui internet. Beberapa karakteristik prostitusi online yang dibahas meliputi penggunaan platform online seperti situs web khusus prostitusi, aplikasi seluler, atau media sosial sebagai sarana untuk beriklan dan menarik pelanggan. Keuntungan lainnya adalah anonimitas yang dapat dijaga baik oleh pelanggan maupun pekerja seks dalam lingkungan online. Mosi debat ini menyoroti dampak negatif prostitusi online yang menggunakan media sosial sebagai sarang sambil mempertimbangkan anonimitas pembayaran elektronik, masalah hukum, dan keamanan yang terkait. Mosi debat ini juga memandang media sosial sebagai sarang prostitusi online. Pihak yang mendukung mosi berpendapat bahwa media sosial menyediakan platform yang memungkinkan praktik prostitusi online berkembang secara luas dan sulit diawasi. Mereka menyoroti penyebaran konten eksplisit, perdagangan manusia, dan eksploitasi yang terjadi melalui media sosial. Media sosial sebagai sarang prostitusi online. Transaksi pembayaran dalam prostitusi online seringkali dilakukan secara elektronik melalui sistem pembayaran online. Namun, prostitusi online juga melibatkan masalah hukum yang kompleks karena aturan dan regulasi terkait berbeda di setiap yurisdiksi. Beberapa negara melarang atau mengatur ketat praktik ini, sementara yang lain mungkin memiliki hukum yang lebih toleran. Meskipun ada elemen anonimitas, prostitusi online juga dapat meningkatkan resiko keamanan bagi para pekerja seks, termasuk resiko eksploitasi, kekerasan, atau penipuan. Jalan-jalan ke Mangga 2, jangan lupa beli buah kelapa. Terima kasih Mbak Mutia. Saya lanjut presentasi materinya. Pihak yang menentang mosi berpendapat bahwa media sosial tidak boleh dianggap sebagai sarang prostitusi online secara keseluruhan. Mereka berargumen bahwa media sosial juga memiliki manfaat sosial yang besar dan bahwa tanggung jawab pengguna dan penegak hukum harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah prostitusi online. Debat ini mencerminkan perspektif yang berbeda mengenai peranan media sosial dalam praktek prostitusi online. Pihak yang mendukung mempertimbangkan dampak negatif yang signifikan. Sementara pihak yang menentang menganggap perlu untuk membedakan antara pengguna media sosial secara ilegal dan legal. Pandangan mengenai prostitusi sebagai bentuk pekerjaan memunculkan pertanyaan kritis. Apakah klaim ini sesuai dengan kenyataannya? Konsepsi bahwa prostitusi seharusnya dilengkapi dengan hak-hak yang setara dengan pekerjaan yang lain, termasuk hak perlindungan diri dari kekerasan, hal itu tidak sejalan dengan realitas yang terungkap. Faktanya menyoroti bahwa 98% pelaku prostitusi mengalami berbagai bentuk kekerasan, mencakup dimensi fisik, seksual, dan non-fisik, seperti hinaan yang merendahkan martabat manusia. Diperlukan penekanan bahwa mayoritas pelaku prostitusi adalah wanita yang menjadi subjek pemenuhan kebutuhan seksual pria. Mereka diobjektifikasi dan dianggap sebagai identitas yang dapat dimanfaatkan, mengakibatkan serangkaian kekerasan yang mencakup pemukulan, penendangan, penculikan, bahkan tindakan fisik yang membahayakan.
Dampak psikologi yang terjadi sebanding dengan tingkat stres pasca trauma yang dialami oleh tentara di medan perang. Dalam konteks kondisi ini, jelas terlihat bahwa tidak ada payung perlindungan yang memadai dalam melindungi pekerja seks. Prostitusi di satu sisi dianggap sebagai bentuk kehinaan oleh masyarakat umum, di sisi lain melibatkan pandangan pelaku prostitusi sebagai objek. Melihat situasi ini, dapat disimpulkan bahwa prostitusi bukanlah semata pekerjaan biasa, melainkan sebuah sistem yang terbentuk dan dilestarikan oleh masyarakat itu sendiri. Sistem ini menimbulkan pola eksploitasi kekerasan dan ketidaksetaraan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pertimbangan lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah prostitusi seharusnya diakui sebagai bentuk pekerjaan yang dilindungi hak-haknya dan dianggap sebagai wujud eksploitasi dan ketidaksetaraan yang harus diperlukan. Saya akan menjelaskan beberapa cara mengatasi masalah prostitusi online. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang resiko dan konsekuensi prostitusi online. Pendidikan mengenai kesadaran digital, keamanan online, dan bahaya prostitusi dapat membantu mencegah pengguna terjebak dalam praktik tersebut. Lalu untuk yang kedua, ada pelaporan dan blokir konten. Pengguna harus diberdayakan untuk melaporkan konten yang terkait dengan prostitusi online kepada penyedia platform media sosial. Lalu yang ketiga, ada kolaborasi dengan penegak hukum. Penegak hukum harus bekerjasama dengan penyedia media sosial untuk mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan prostitusi online. Dan yang terakhir ada peningkatan tanggung jawab. Pengguna dan penegak hukum secara bersamaan dapat membantu mengurangi praktik prostitusi online dengan melindungi para korban eksploitasi. Menurut keterangan antropolog dari University of Chicago, Don Coolidge dalam artikel yang ditulis oleh Forrest Nickman di Slide.com pada 6 Maret 2012 menerangkan bahwa bisnis prostitusi sudah ada sejak awal peradaban manusia itu sendiri. Ini membuktikan prostitusi merupakan usaha yang abadi dan tidak akan pernah punah. Walaupun perkembangan demi perkembangan dan kecanggihan dalam teknologi silih berganti dan mengalami kemajuan pesat hingga sekarang ini, yang sudah memasuki era abad 21 dan era modern. Demikian presentasi ini kami akhiri. Terima kasih untuk para anggota yang sudah bekerja sama untuk mengerjakan tugas ini. Dan mohon maaf jika banyak salah kata dan penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa.